pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman nonton ini kapan. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Arab, dan teman-teman yang saya banggakan, mahasiswi STI Haji Agus Salim Cikarang semester 6. Teman-teman di sini saya Iteng Kurniawati nggak sendiri, sudah ada teman-teman saya. Di sini kita akan membahas atau ngobrol santai sama kalian semua nih terkait tentang ragam metode pembelajaran bahasa Arab. Sebelum ke materi inti kita mau kenalan dulu nih. Dari siapa dulu? Dari Iteng dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Iteng Kurniawati, sering dipanggil Iteng, jangan tanya kabayannya kemana, karena kita masih sama-sama pencarian, doakan saja. Amin, semoga cepat ketemu. Amin. Kemudian alamat di Kampung Cimahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Kalau mau kirim paket boleh ke situ, kirim paket ya, jangan kirim yang lain. Oke, kemudian usia sekarang sudah 22 tahun, Desember insya Allah nyampe ke 23 tahun, semoga nyampe kemana? dan nyampe ke usia 23 tahun. Amin. Dan sampai nyampe ke yang lainnya. Dan sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam STI Haji Agus Salim Cikarang, sudah semester 6 alhamdulillah. Dan kegiatan sehari-hari kuliah, mengajar, sama main. Oke, selanjutnya itu saya ya. Selanjutnya ada teman saya, ada Teh Ira. Boleh Teh kenalan sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ira Ramayanti. Alamat saya di Kampung Kalen Keramat, Kecamatan Sekolangi. Umur saya sekarang 23 tahun. Saat ini juga sedang menempuh pendidikan sama seperti Teh Iteng di STI Haji Agus Salim, sudah semester 6. Keseharian saya mengajar sambil menjalankan usaha di bidang produksi undangan. Buat kalian yang mau menikah mungkin Boleh. boleh hubungi saya. Oke, sebagai apa nih yang mau nikah? Cetak undangan kah atau apakah? Iya, mencetak undangan. Semuanya ya, bisa. Make up juga. Enggak, make up. Japri yang Di bawah mau ini. gratis buat teman. Oke, cukup Teh. Cukup. Oke, selanjutnya ada Teh Syifa, silakan Teh. Oke, perkenalkan, nama saya Laili Sifa, biasa dipanggil Sifa, siapa aja deh. Syifa. Ini nanti Alamat di Jalan Rahim Sumoharjo. Sama seperti Teh Ira dan Teh Iteng, aku sekolah di STI Haji Agus Salim semester 6. Keseharian alhamdulillah sekarang jadi Iya, nggak ngajar lagi ya. admin staff di toko Citra Media. Kan kayak aksesoris apa aja ada di situ, serba ada, serbi lah, toko serba serbi. Jangan lupa mampir. Boleh. Ya udah gitu aja. Sekarang lanjut. Oke, selanjutnya yang paling cantik di antara kita. Salah. Ganteng. Yang paling ganteng. Ya karena nggak ada lagi. Kita semua cewek-cewek. Lanjut Bang Insan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Kalau kamu tahu artinya Ihsan Kamil apa? Tadi tahu nggak? Manusia yang sempurna. Sebenarnya males banget ya ngomong, cuman nggak mau kalau dalam. Ya. Itu tuh emang namanya tuh bagus. Kadang kalau orang ketemu, kamu Ihsan Kamil. Oh, yang punya sekolah Ihsan Kamil lah. Oh iya bener. Bisa Ganteng banget namanya nih. Amin. Nama spesial, jangan lupain Ihsan Kamil, oke? Saya bersekolah sekarang di Sekolah Tinggi Haji Agus Salim Rehas. Itu sekolah nih, insya Allah nih besok nih bakal mendunia nih. Amin. Nanti nih dosen-dosen nih, calon-calon dosen. Amin ya Allah. Kita mah enggak rektor langsung. Allah. Saya yayasan Boleh. Yayasan boleh. Maaf ya Pak Didi. Pengen langsung langkahin Bapak. Kan ini kan harapan kita, Iya, Pak. harapan kita. Doain aja, Pak. Oke. Tuh, meneruskan generasi-generasi yang sekarang. Mantap. Besok nih belakang nih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti bangunan penuh Besok di nih belakang. orang nih. Bangunan penuh. Enggak ada ilalang lagi. Enggak. Lanjut. Yang mau tahu rumah saya ada di perumahan Geraha Cikarang. Di kalau Lemah Abang itu rel masuk ke depan. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Silakan. Oke teman-teman, sebelumnya kita alhamdulillah sudah insya Allah sudah mematuhi semua protokol kesehatan ya. Kita juga sudah memakai
tangan terlebih dahulu. Insyaallah teman-teman boleh buka maskernya ya. Mungkin kali kalau dengan buka masker kita akan lebih santai. Wah, aku kenal sama kamu. Bentar nggak kenal. Enggak. Itu depan masker. Oke teman-teman, tadi sudah Teh Ira, Teh Syifa, terus Bang Insan Kamil udah perkenalan. Tapi sebenarnya kita nggak cuma berempat. Kita dalam satu kelompok tuh ada 7 orang. Kita ada Teh Karmila, ada Karlina, sama ada Inaya yang kebetulan sedang berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, alamat Kampung Lama Abang, umur 21 tahun dan masih belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Terima kasih, sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yini Naya, alamat Kampung Cangkring, umur 21 tahun dan saya masih belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, tempat tinggal di Kampung Ceger, Desa Sukadharma, Sukatani. Saya mahasiswa semester 6 di STI Haji Agus Salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi insya Allah itu semua tidak mematahkan semangat kita. Dan teman-teman tahu nggak sih kita di sini mau ngapain? Kita bakalan ngobrol santai tentang ragam dan metode pembelajaran bahasa Arab. Tapi sebelum ke materi nih guys, aku mau nanya dulu sama kalian. Menurut kalian bahasa Arab itu penting nggak sih? Penting dong. penting banget. Penting. Menurut Syifa deh penting. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasanya Al-Quran. Kita sebagai umat muslim kayaknya wajib banget nih buat tahu bahasa Arab, karena bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa artinya, apa maksud dari Al-Quran tersebut, gimana cara kita mengamalkan di apa Yang ada isi dalam kandungan Al-Quran. yang ada dalam Al-Quran. Terus kalau menurut Teh Ira teh? Ya penting juga, karena sekarang saat ini juga kan sekolah dasar yang Islam terpadu itu terutama orang-orang Islam kan wajib mengetahui mempelajari bahasa Arab. Seperti kata Teh Syifa tadi, bahasa Arab itu bahasanya orang Islam. Ya. Jadi bahasa Arab itu termaksud bahasa yang penting untuk dipelajari umat Islam. Betul. Kalau untuk Bang Insan Kamil sendiri penting nggak? Kenapa tuh? Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa wajib sih ya aslinya. Karena kan bahasa Arab itu kan munculnya dari Quran. Sedangkan Quran itu langsung dari Tuhan kita Subhanahu wa taala. Sedangkan kan di Quran itu banyak mengandung berbagai macam peristiwa, pelajaran, ilmu dan lain-lain yang harus kita pelajari, kita amalkan dan lain-lain. Makanya di situ wajib kita nih belajar namanya bahasa Arab. Dan juga kan bahasa Arab ini termasuk bahasa nomor 2 sih di dunia ini, selain bahasa Inggris itu Bahasa nomor 2 internasional. bahasa Arab. Nah iya, bahasa internasionalnya. Makanya yang nggak suka-suka yang apa ya belajar dikit-dikit lah nggak apa-apa. Karena juga ntar kita mati gitu ditanya bahasa Arab. Iya. Ya, Gimana nggak mungkin siapa namamu, nggak mungkin gitu. Sahabat Jenenge anjir. siapa? Ya, betul. Nggak mungkin jenenge siapa, nggak ada kayak gitu. Harusnya pasti pakai bahasa Arab, man robuka, man imamuka dan lain-lain. Dan itu pun apa ya, kita belajar bahasa Arab itu untuk mengetahui itu isi Quran itu gimana, tentang Rasul itu gimana dan gimana gitu sih. Nggak ada yang nanya aku ya? Oh iya, Aku ngasih pendapat sendiri aja deh karena nggak ada yang nanya. Sebenarnya udah nanya dalam hati. Oh iya, kedengeran ya Pak, mohon maaf. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi bahasa Arab itu bahasa yang penting yang harus kita tahu gitu ya. Minimal walaupun kita tidak bisa mengungkapkannya atau melafalkannya, ya setidaknya kita tahu gitu bahasa Arab. Jangan sampai misalnya ada teman yang sedang ngomong menggunakan bahasa Arab, kita bingung ngomong apa sih gitu. Atau kita mendengar seorang yang sedang mengaji membaca Al-Quran, kita nggak tahu itu lagi baca apa sih. Jangan sampai seperti itu. Seperti tadi yang Teh Ira bilang, Teh Syifa bilang, Bang Insan bilang bahwa bahasa Arab itu bahasa yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran yang dimana di dalamnya itu bahasa Arab ya guys, bukan bahasa Sunda, bahasa Arab. Jadi
Itu sebabnya kenapa kita harus memahami atau harus tahu bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa kita, bahasa umat muslim gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu bahasa Arab atau kita nggak bisa baca bahasa Arab, gimana kita mau bisa memahami agama kita gitu kan. Gimana kita bisa baca Al-Quran kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Arab. Sekarang udah ini sih ya, udah ada Al-Quran terjemahan gitu, jadi lebih membantu kita untuk mengetahui artinya. Tapi kan tetap saja minimal baca beda kalau misalnya kita baca dengan menggunakan bahasa Arab. Betul, dan Minimal bisa baca lah. minimal Ngerti, bisa baca gitu. dikit-dikit mah. Ngerti dikit-dikit mah. Yang penting kita bisa ngaji gitu. Dan menurut aku sih bahasa Arab itu bahasa yang harus ya, bahkan sampai harus bisa dipahami oleh kita gitu, umat muslim khususnya. Jangan sampai kita menguasai bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Korea yang sekarang lagi pop, terus bahasa Jepang, bahasa lainnya gitu, tapi kita nggak tahu gitu dengan bahasa kita sendiri, bahasa Arab gitu, tapi kita nggak bisa baca bahasa kita sendiri. Jangan sampai teman-teman, kita boleh menguasai banyak bahasa karena itu bagian dari ilmu juga ya, bagian dari pengetahuan, tapi kita juga jangan mengesampingkan bahasa Arab. Jadi sepakat ya kalau bahasa Arab itu penting. Iya, penting banget. Nah, karena bahasa Arab itu penting, teman-teman pernah nggak sih sebelumnya kayak belajar bahasa Arab? Kebetulan aku pernah pesantren, jadi kayaknya bahasa Arab makanan sehari-hari juga ya. Wow. Bukan makanan sehari-hari. Makan nih. Pasti ada dong. Oke, Soalnya ada. kan belajar kitab itu bahasa Arab itu yang paling dasar di pesantren itu bahasa Arab harus banget dikuasai sih kalau untuk belajar kitab-kitab yang lainnya. Jadi ilmu nahwu, shorof itu penting banget dipelajarin. Jadi alhamdulillah udah pernah nih belajar bahasa Arab. Masya Allah. Meskipun Terus, nyangkut-nyangkut dikit-dikit. pesan-pesannya gimana sih pas belajar bahasa Arab selama mondok itu? Kebetulan karena di sana kan metodenya aku pakai Amsilati. Itu kebetulan Apa tuh nggak cuma Amsilati? Amsilati itu metode belajar untuk baca kitab kuning sih. Cuma tapi kan di situ bahasa Arab berperan penting banget. Karena ditulisnya dari bahasa Arab kan. Pastinya. Jadi bahasa Arab harus tahu dulu nih. Terus juga pas metode Amsilati itu alhamdulillah bareng teman-teman kan nggak sendiri, itu seru banget ya, susah-susah gampang, tertantang banget untuk belajar itu. Kalau Bang Insan, pesan-pesan selama Terakhir. mau terakhir. Oke, terakhiran dulu ya. Biar nyontek enggak ya. Punya kesan apa Taira selama belajar bahasa Arab, pesan-pesan? Kalau kesan-pesan saya sih dengan belajar bahasa Arab agak, kalau buat yang kurang paham dengan nahwu dan sorofnya bahasa Arab itu agak sedikit sulit memang ya. Tapi digunakan dengan metode ya insya Allah sedikit menyenangkan dan paham juga. Segitu sih. Bang Yusar. Udah nggak ada. Oh iya. Dirimu siapa? Nggak ada yang nanya lagi. Panas banget ini Baiklah, aku ngomong, berpendapat sendiri ya guys. Oke. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada pengalaman yang kayak khusus gitu ya, kayak teman-teman kan bener-bener khusus belajar bahasa Arab ya, kayak tadi dasarnya dari nahwu kayak gitu, pasti teman-teman belajar ya, karena pernah mondok gitu. Kalau aku pribadi belum pernah mondok gitu, belum pernah masuk pesantren, jadi tidak belajar bahasa Arab secara dasar banget gitu. Nah, tapi bukan berarti aku belum pernah belajar guys. Gini-gini juga aku pernah madrasah pasti teman-teman yang madrasah ya alhamdulillah masih diberi hidayah sama Allah untuk belajar agama gitu kan, untuk belajar agama sejak dini. Ya mungkin teman-teman yang madrasah tahu ya, pembelajaran bahasa Arab di madrasah itu cuma meliputi kosakata doang San. Jadi kayak cuma meliputi ya kosakata sehari-hari gitu yang digunakan dalam ya. Tidak sampai. Biasanya kalau belajar kosakata itu sambil nyanyi-nyanyi ya. Iya, sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi belajar bahasa Arab cuma kosakatanya doang gitu. Jadi nggak sampai kayak teman-teman harus belajar nahwu terus kayak isi kayak gitu ya, fiil kayak gitu. Itu aku jujur aja baru belajar tuh pas kuliah. Makanya kayak kaget, ini ngebahas apa sih, orang-orang ngomongin apa sih gitu kan. Jadi seru sih, karena kalau dulu mah seru ya karena baru cuman sebatas kosakata gitu. Tapi pas sekarang pas udah besar mungkin
ada basicnya belajar bahasa Arab, tahu-tahu langsung disuguhin kayak nahu sorong kayak gitu-gitu, itu kayak lumayan cengok sih, lumayan kayak apa Shock. shock gitu, shock salah masuk jurusan kayaknya. Anak negeri masuk ke ini gitu, ke PAI, kayak salah masuk Nah, jurusan. negeri kan juga ada PAI. Nggak ada bahasa Arab, Sar. Nggak ada bahasa Nggak Arabnya. ada bahasa Arab. Nggak belajar. Semoga nanti abis ini ada ya negeri. Amin, harus tuh ya Bapak Kemendikbud, semoga bahasa Arab menjadi salah satu bahasa yang wajib, bukan cuma bahasa Inggris aja, tapi semoga bahasa Arab menjadi salah satu bahasa yang wajib diterapkan di pendidikan yang ada di Indonesia. Itu sih, jadi dan iya sih gitu, jadi pengalamannya karena dulu mama masih kecil ya, aku juga lupa gitu. Ya seru-seru aja ya, nggak ada beban gitu. Kalau sekarang mungkin kalau aku pesantren terus aku belajarin ini, mungkin seperti yang Teh Ira bilang ya, kalau misalkan kita daya ingatnya kurang cakap gitu, kurang bagus, mungkin akan merasa jadi beban gitu kan. Belajar Itu sih. sedikit tapi teramalkan kan. Iya, insya Allah. Oh iya, ngajar bahasa Arab juga ngajar, tapi kelas 2 sama kosakata. Jadi lagi bermanfaat. juga. Alhamdulillah bermanfaat sih, walaupun beda sebenarnya kayaknya ya. Kalau waktu aku madrasah itu emang bener-bener dasar banget, bener-bener kayak cuman papan tulis bahasa Arabnya apa kayak gitu-gitu. Ya kalau menurut Bang Rizal gimana bahasa Arab, kesan-kesannya belajar bahasa Kesan Arab? apa pengalaman nih? Dari Pengalaman, pengalaman. iya, pasti Yang dong. bener yang mana nih? Pasti dong, dalam pengalaman itu ada kesan dan pesan ya. Mungkin nggak ada bermanfaatnya nih, Pi. Nggak mungkin, pasti ada lah. Oke. Oke, Dia mah dari lahir juga udah ngomong bahasa Arab. nggak mungkin lah. Ya, tidak. Baru ngomong oe. Dengan logat bahasa Arab. Ada ini. Coba Anda sebutkan perbedaan logat bahasa Arab. Karena Oe. kalau bayi normal mah kayak oe gitu kayak biasa. Tapi kalau Bang Insan karena dia pintar bahasa Arab langsung pakai makroj ya, bilang langsung makrojnya pakai ain langsung. Allah. Fase. Oke, lanjut gimana Bang kesan-kesannya selama pengalaman dari kecil, dari usia berapa belajar bahasa Arab? Nggak gitu juga. Dia nanya serius dari usia berapa? Nah, kalau pengalaman sih ya, pengalaman itu mungkin pernah pesantren juga sih sama kayak Tesipa. Nah, di pesantren itu mungkin pertama kali ya kenal bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Sepertinya sih kalau di pesantren ya, menurut saya nih, ya, pesantren itu nggak bakalan ada yang nekunin bahasa Arab. Iya. Nggak bakalan ada deh, kecuali kalau ada jasusnya. Kenal jasus gak? Enggak. Kenal jasus ya? Di pesantren nggak ada. Ya, ini apa yang Tahu jasus. ngontrol kayak pendidikan pengurus gitu. Bukan. Jadi tuh kalau di pesantren ya dalam itu. Jadi kan kalau pesantren kan pasti wajib ngomong bahasa ya. Iya. Khususnya yang udah wajibin ngomong bahasa Arab sama Inggris. Boleh kan ya. Jadi setiap harinya itu ada yang namanya jasus. Jasus itu kayak mata-mata. Iya. Kalau artinya itu mata-mata. Jadi dia fungsinya misalkan nih kita ada 1, 2, 3, 4 orang ya. Misalkan kita belajar bahasa Arab gini kan sehari-hari ngomong bahasa Arab. Misal ada 1 orang aja ketahuan ngomong Indonesia nih, misalnya sama pengurus nih ketahuan. Nah itu dia bakal jadi jasus. Dia bakal dihukum, dan dihukum besoknya dia suruh nyari yang ngomong bahasa Indonesia lagi gitu. Jadi sebenarnya orang pesantren itu bisa ngomong bahasa Arab lancar itu ya karena itu salah satu faktor lah. Salah satu faktor karena ya nggak mau lah kena hukuman gitu, jasus. Dan misalkan kalau misalnya pesantren ya, pengalaman saya, misalnya saya nggak tahu nih bahasa Arabnya itu tuh batu, kan di bahasa Arab tuh zalik artinya itu, karena kita nggak tahu zalik ngomongnya zalik aja. Nah udah. itu pada tuh Iya, bahasa pada. ya. Iya, ente zalik sih, zalik. Itu yang biar supaya kita nggak kedengaran tuh saking takutnya apa namanya jasus. Tapi bagus metode kayak gitu. Iya. Cuman ngerinya Iya, jadi- ketika itu. Tapi pas ketahuan dia nggak menggunakan bahasa Arab ada sanksinya gitu ya. Ada, jadi beda-beda sih. Mungkin pesantren ada yang langsung dihukum. Kalau di pesantren saya, jadi dia Bagaimana nyari. aku? Iya, kayak gitu. Gimana aku yang nggak bisa? Kenapa Sama hukuman kita nih terus? nggak bisa. Kenapa hukuman terus? Beda meren kalau Ah, Teh Hitam, aku beda tahu. cerita kalau Teh Hitam udah pesantren. Beda fase. Fase kali ya. Iya ya. Bisa jadi. Kayaknya nggak mungkin deh. Bisa jadi. Mendingan diem gitu. Keren. Bilang kayak gitu. Tadi mau bilang gitu. Tahu, aku tahu bahasa isyarat. Aduh, bersih. Alhamdulillah. Tapi bagus metode itu jadi lebih cepat buat tangkap bahasa Arab. Mau nggak mau kita harus dipaksa bisa Iya, dong. Mau nggak paksa. mau kita harus belajar gitu. Ya kadang gitu ya. Kadang emang untuk pengen mengetahui sesuatu atau pengen bisa sesuatu emang harus ada
ini apa dorongan, harus ada paksaan dulu gitu, baru kita kayak ini kayak tantangan sih. Cuma nih kalau misalnya ngomong-ngomong kayak orang pesantren tentang jasus itu tuh pasti banyak dirasa gini. Misalnya jasus itu nggak selamanya orang nyatet orang yang ngomong Indonesia. Contoh misalnya saya punya dendam nih sama si Pak, udah gitu tulis namanya si Pak, si saksinya. Misalnya kerja sama teman, jadi saksi dia saksi. Jahat amat. Kadang gitu tuh di jasus tuh nggak selamanya. Itu jasusnya dia ini Ada. apa kayak maksudnya kayak ditunjuk langsung sama. Jadi kayak permainan ya guys. Jadi misalnya orang yang ngomong Indonesia kenal nih sama pengurus, besok dia suruh nyari yang ngomong Indonesia lagi, suruh cari misalnya berapa orang, harus ada saksinya. Iya. Besok yang biar ntar yang kena sama dia dihukum malam-malamnya, namanya itu mahkamah. Unik banget ya sebenarnya bahasa Arab tuh, maksudnya kayak kita untuk pengen bisa bahasa Arab itu tentunya harus ada perjuangan ya, harus ada pengorbanan terlebih dahulu, apalagi kalau di teman-teman yang pernah pesantren yang pernah mondok. Jadi apalagi yang diterapkan tadi ya sistem kayak gitu, kayak ada diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Terus kalau misalkan kita nggak bisa, ada jas yang mengawasi ya. Jadi kayak benar-benar kita harus berjuang untuk gimana sih kita biar bisa bahasa Arab gitu. Gimana sih biar kita tuh hafal kosakata bahasa Arab, biar ketika kita mengucapkannya pun kita bisa gitu, nggak gugup dan nggak Jadi akan kayak bahasa keseharian jadi terbiasa gitu kan. Terbiasa. Misalkan karena terbiasa gitu. Sama seperti bahasa Indonesia mungkin kalau kita lahir di Arab mungkin kita nggak akan merasa sesusah itu gitu kan, bahasa Arab nggak akan ngerasa sesusah karena itu. lingkungannya bahasa Arab, Bahasa Arab. dengarnya kesehariannya. Betul. Nah, karena kita lahirnya di Indonesia ya kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Pun karena kita sering mengucapkan, sering mendengar, sering menulis ya, Sering praktekin. sering interaksi dengan orang Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita nih guys hari ini, yaitu ragam metode pembelajaran bahasa Arab. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatan, metode-metode, teknik-teknik gimana sih biar kita bisa belajar bahasa Arab. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasan materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh teman kita nih, Bang Insan Kamil. Kepada Bang Insan disilakan nih, mungkin bisa berbagi atau sharing kepada kita dan teman-teman subscriber tentunya terkait tentang ragam metode pembelajaran bahasa Arab. Saya Fadol. Asik. Silakan. ini Kan sebenarnya pengalamannya lebih mantep ya Bang Insan. Iya, udah di luar kepala. saking di luar kepalanya nggak ingat sama sekali. Gak boleh gitu. Ayo. Sebenarnya saya kan nggak bisa ya, cuman kayak pengalaman Pernah aja, pengalaman belajar. pernah belajar. Jadi kalau menurut saya sih ya, tadi apa sebenarnya Ragam metode pembelajaran bahasa Arab. bahasa Arab itu kenapa banyak ini itu perubahan pendekatan metode dan lain-lain, karena bahasa Arab itu nggak kayak bahasa Indonesia sih, karena di bahasa Arab itu mempunyai strukturnya tersendiri. Dia itu misalnya bahasa sekarang, bahasa besok, bahasa kemarin itu tuh beda sama kayak bahasa Inggris. Kayak misalnya sekarang, Yang udah terlewati, Yang terlewati. simple past tense kayak gitu. nah simple past tense, present tense, terus past future dan lain-lain lah. Sama di bahasa Arab juga bahasa ada. Iya, kalau di bahasa Arab itu Mudore, Madi. nah mudore, madi, nah itu masa lalu dan masa sekarang. Jadinya misalnya aku sekarang misalnya aku memukul anak adikku, misalnya kalau udah aku sudah memukul itu dorok tuh, bener gak sih? Bener ya? Bener. Nah kalau nggak salah kayak gitu. Jadi dia tuh ada strukturnya, nggak bisa kayak misalnya Indonesia ngomong aku mukul ya aku mukul, kemarin mukul ya kemarin mukul, sekarang mukul besok Ada sama keterangan aja. ya kalau Indonesia. Kemarin aku mukul. Kalau itu kan dia perubahannya di bahasanya itu loh. Jadi ada berubah-berubah. Kalau Indonesia paling cuma ditambah-tambah aja sih. Kalau nggak depan belakang. Gitu. Dan mungkin ya itu aja sih dikit. Terkait kan ada pendekatan tuh ya, pendekatan. Terus metode sama teknik pembelajaran bahasa Arab yang Insan ketahui itu seperti apa sih? Saya sih metode yang pengalaman saya, kalau metode pesantren itu dia pertama belajarnya itu mungkin yang paling nggak asing nih buat para santri, paling pertama itu kitab, belajar kitab kuning. Karena pastilah namanya pesantren itu pasti ada kitab kuningnya. Nggak pesantren pun kayak pengajian biasa kan udah banyak kan Iya. nerapin itu kitab kuning, belajar ini bahkan pengajian kayak TPG itu bahkan udah ada sekarang. Yang belajar ini. Iya, kitab kuning di SD pun ada sekarang yang udah masuk kitab kuning. Jadi tuh Kalau mana yang di SD ya? ada di Belajar SD kita bakal Cikarang. pas kuliah doang.
Tapi sekarang ada loh di daerah Cikarang tuh ada. Terus saya dengar katanya dia tuh di pelajarannya ada kitab kuningnya. Ya bagus lah ya, maksudnya kan makin kesini berarti bahasa Arab semakin dikenal oleh masyarakat, semakin banyak merasa yang mau mempelajari. semakin merasa bahasa Arab itu penting. Keren sih kalau udah ada sekolah yang sudah menerapkan belajar kitab sejak dini. Nah, terus juga di pesantren itu ada yang namanya sorogan. Mungkin ada yang terapin, ada yang enggak sih ya. Sorogan itu kayak misalnya kita kayak belajar halako itu kayak bikin Ulang kelompok ya, kajian bikin kecil. kelompok. Nah, sorogan itu modelnya nanti misalnya kita itu yang nanya ke guru, bukan guru yang nanya ke kita. Jadi misalnya guru ini mau kitab ini, nanti sebelum jelasin karena kita nanya. Itu jadi face to face sorogan itu. Kayak diskusi gitu nggak sih? Kayak modelnya kayak diskusi modelnya. Justru yang itu tuh yang lebih dapat. Walaupun misalkan Iya. kita nggak bisa ngomong, nggak bisa apa ya, nggak terlalu paham lah. Cuman karena itu tuh dapat keberkahannya. Jadi itu bisa lah dikit-dikit. Nah, kalau misalnya ngomong keberkahan ya, ini mungkin agak keluar dikit. Iya, boleh. Buat kalian misalnya yang susah ngomong bahasa Arab, guru saya tuh pernah ngomong gini, kalau misalnya kalian belajar itu nggak apa-apa bodoh, asal dekat sama guru. Iya, ngambil berkahnya. Nah, ambil berkahnya Hormat, aja. adab kita terhadap Nah itu karena makna hasil dari belajar itu bukan saat kita belajar itu masih proses. Ketika kita bisa mau ngajarin, nah itu karena saya juga ngerasain ketika dulu saya belajar ya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada kelas nanya pas udah naik ke kelas tuh, dan naik kelas ada kelas nanya tentang yang dulu saya belajar. Wah, kayaknya dulu nggak paham kan, pas saya nyoba kan karena nggak enak gitu ya, kayaknya pengen banget saya baca itu nggak tahu kenapa tiba-tiba paham, padahal pas dijelasin sama sekali kagak. Dipanggil paling pertama, dihukum paling pertama. Pokoknya jadi maknanya keberkahan tuh di situ. Iya. Jadi jangan nuntut kita belajar kita langsung bisa, jangan nuntut kayak gitu, nanti hasilnya Hasil yang akan menentukan. penting kita berkahnya aja lah. Terus ada lagi itu metode. Metodenya paling ya sorogan, kan tadi sorogan ya, terus kitab, terus ada namanya kayak apa sih, Kiro. kalau apa sih ya, kan kalau misalnya kayak kiroa itu kan bisa masuk ke kitab juga kan, latihan baca. Iya. Apa ya, kalau di pesantren ada yang namanya itu kayak hafal mufrodat. Oh iya, kosakata. Nah kosakatanya itu, nah itu kan bisa masuk kayak istiqma, kita ngedengerin nanti kita ulangin terus dipraktekin, nah gitu sih. Terus kalau terkait pendekatan sendiri gitu kan ada pendekatan khusus guys terkait pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan, kalau misalnya pendekatan, misalnya kalau kita bicara secara umum ya, kita nggak tahu apa-apa. Kenapa harus ada pendekatan? Karena pertama kan namanya kita orang Indonesia ya, beda sama orang Arab. Tentu kan karakteristik itu beda, cara tata bahasa itu beda, Betul. pelafalan pun beda. Nah itu sih mungkin fungsinya di situ sih, makanya ada pendekatan gitu. Kayak misalnya contoh, kalau bahasa Arab saya kurang tahu ya pendekatannya itu, cuman kalau saya jelasinnya ke Inggris ya. Iya. Jadi misalkan kalau orang Inggris itu misalnya kayak, kan kalau kita Indonesia marah-marah kan kenceng ya, ngomong woi lu ini kenceng gitu, Ribu ya. teriak-teriak woi. Tapi kalau misalnya bahasa di orang Inggris itu misalnya ngomong hey you stupid, itu tuh udah marah banget, Udah kayak udah marah banget. cambukan banget itu kayak Iya. "Gua itu marah sama lu gitu. Padahal dia ya lafalnya santai ngomongnya, cuman artinya itu sangat marah. Jadi Kayak ada bahasa intonasinya beda. kasar, bahasa halus gitu. Iya, intonasinya tuh beda sama kita. Kita mah ada yang teriak-teriak ya santai weh. Bebel tau orang Iya. Indonesia mah kerennya tuh di situ lah, orang Indonesia tuh tahan banting. Gitu lah. Mungkin itulah sih menurut saya gitu. Ngomong-ngomong nih tentang metode, kan sekarang juga katanya di SD udah ada belajar bahasa Arab ya. Kira-kira nih metode apa atau ada teknik atau metode apa yang bagus untuk anak kecil? Kira-kira ada yang bagus nggak? Lebih baik pakai metode apa kalau untuk anak-anak? Siapa nih yang mau jawab? Oke. Aku nyoba
nyoba jawab pertanyaan Kak Syifa ya. Sebenarnya ini kita diskusi santai aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan kita mohon maaf karena kita pun sama-sama lagi belajar berpikir, lagi belajar ngomong di depan gitu, lagi belajar bersama-sama gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya opini menurut pandangan gitu. Menurut pandangan kita masing-masing gitu. Kalau menurut sepengetahuan kita gitu ya, sepengetahuan kita terkait metode yang pas untuk anak kan ya bisa dikisar sekitar usia anak-anak itu kan sekitar 5 tahunan ke atas atau 5 tahun ke bawah ya, maksudnya belum di tahap yang remaja gitu, masih anak-anak. Pasti beda metodenya gitu. Pasti beda metodenya, beda tekniknya ya nggak San? Pasti beda cara pengajarannya pun pasti beda gitu. Nggak mungkin metode anak TK yang sedang belajar bahasa Arab itu udah sama dengan metode yang udah gitu, yang udah pesantren ya Tayara. Misalkan kayak yang udah pesantren itu usia SMP biasanya anak-anak pesantren tuh pasti akan beda gitu. Nggak mungkin anak TK langsung disuruh baca kitab ya kan, langsung disuruh baca kitab kuning, itu nggak mungkin. Kalau menurut kita ya ada metode yang mungkin pas digunakan untuk untuk usia anak-anak gitu, seperti metode qiraah. Itu metode membaca kan, sama kayak kita membaca atau belajar atau mengeja kata-kata bahasa Indonesia. Pasti sebelum kita lancar baca kita pasti kayak ngeraba-raba dulu dong, kata ini tuh apa, ini tuh kayak gimana, pengenalan kata dulu ya, kira pengenalan kata dulu. Dan yang huruf hijaiyah itu yang paling penting. Berarti kita harus menanamkan anak tuh bisa melafalkan huruf hijaiyah, hafal huruf hijaiyah. Seperti halnya ini sih kayak belajar bahasa Indonesia gitu kan, kayak diejah dulu A, B, C itu kan huruf abjad kita tahu. Awal tuh harus Betul, melalui metode baca dulu gitu kan, sampai anak tuh bisa baca gitu, minimal dia mengenal huruf hijaiyah, minimal sudah bisa baca iko gitu kan, sampai kan sekarang ada metode umi ya, metode yang baru gitu. Kayak metode umi kayak gitu, kita belajar dari situ. Kemudian untuk tekniknya itu mungkin bisa istimah ya dengan mendengar ya kan, dengan mendengar. Jadi selain membaca kita juga mendengarkan proses biasanya kalau anak-anak itu akan lebih senang ngafal tuh dengan ngedenger ya nggak sih ya, apalagi sekarang kan kayak banyak banget itu kan, maaf kayak sekarang kan TikTok lagi ini banget ya, lagi hits banget di kalangan masyarakat gitu, dan anak-anak kecil sekarang tuh udah karena pada sering dengar jadi jadi pada tahu hafal. Nah, mungkin lagu-lagu itu TikTok. betul, mungkin biar anak-anak hafal atau bisa menggunakan bahasa Arab itu salah satunya dengan metode mendengar gitu, jadi mendengarkan terus di setel lagu terus, misalkan kayak boleh sekarang kan banyak banget ya media pembelajaran, YouTube apa segala macam, bisa lewat YouTube itu kan kosakata bahasa Arab, apalagi sekarang yang sering dinyanyi-nyanyiin gitu kan. bagus juga nggak kalau misalnya aku punya adik nih, anak kecil, kita sambil praktekin pakai bahasa Arab gitu. Iya, Ajakin ngomong, ngajakin ngomong bahasa Arab. atau enggak, aku ya punya keponakan masih kecil usia 4 tahunan, dia tuh senang di challenge gitu, maksudnya ayo bahasa Arabnya ini apa. Oh, main tebak-tebakan iya, ya, main tebak-tebakan. tebak-tebakan. Jadi sambil bermain. Iya, sambil bermain itu Kasih hadiah. betul metode yang menurut aku pas sih untuk anak-anak usia anak-anak Biar nggak jenuh. iya betul sekali, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin teman-teman? Kita ada yang mau nanya lagi. Ngomong-ngomong bahasa Arab, saya juga jadi tertarik nih Teh. Gimana cara gampang berbahasa Arab? Cara gampang ada Biar yang kita bisa bahasa ya. Gampang gitu ya. Biar kita gampang. bisa bahasa Arab tuh gitu kan, karena kan kita juga Iya. pengen belajar gitu kan. Kayaknya seru juga gitu. Kalau misalnya kan berbagi pengalaman aja ya, Iya. karena saya juga nggak terlalu bisa, cuman kayak berbagi pernah gitu. belajar. Jadi kalau menurut saya kan yang paling gampang itu mungkin ada beberapa sih. Mungkin pertama tadi udah disebutin ya, dari istimewa. Kita sering-sering dengar tuh, Iya. dengar lagu bahasa Arab kah, dengar orang ngomong bahasa Arab kah. Itu kan karena misalnya kita sering dengar itu lama-lama kan kayak nyantol terus di otak. Iya, benar. Oh ini, oh ini artinya ini, oh ini bahasanya ini. Nah, keduanya kita dilanjutin dengan latihan membaca juga. Kalau misalnya dengar, misalnya kayak contohnya itu paling gampang ya, itu belajar sama sesuai hobi kita. Misalnya kita hobi kita tuh suka dengar lagu, cari lagu misalnya lagu Arab, kita sering dengar, udah nyantol nih, kita cari liriknya, kita coba nih bacanya gimana nih, kira-kira sesuai sama yang kita denger nih, kita
kita latihan baca. Nah kalau udah itu tinggal praktekin tanpa melihat liriknya. Misalnya kita coba ini bahasa Arabnya ini, terus apa ya, kita tanpa lirik. Kalau pertama kita dengar, kedua kita ngebaca, latihan baca biar lancar, ketiga kita praktekin. Nah ketika kita udah ketiga ini nih, ketika udah semuanya, lanjut kita belajar cara gimana nyusun kalimatnya, gimana kita bisa menciptakan sebuah kalimat itu dengan belajar di kitab kuning gitu. Kalau gampangnya sih begitu sih, karena saya juga pengalaman di pesantren ya, bisa maksudnya bisa dikit-dikit ngomong itu, bisa dikit-dikit dengar ya, karena itu pertama karena sering mendengar santri-santri pada ngomong bahasa Arab, kedua dia di belajarnya kita sering baca, ketiga sering kita coba buat praktek. Nah untuk susunannya ya terakhir itu mah nggak apa-apa, kita mah sepertinya kalau bahasa Arab mah yang penting kita tahu lah, masalah susunan mah itu kan bisa terakhir, bisa sambil belajar, yang penting kita tahu gimana ngucapin, gimana praktekinnya gitu. Simpelnya sih itu, kayak gitu aja, jadi nggak sesusah apa yang kita bayangin gitu. Bahasa Arab susah banget ini ya. Iya, ya memang kalau dibayangin susah ya. Tapi kalau udah dijalanin, Yang penting mah itu aja sih, sering dengar, sering praktekin. Ya tadi ya kayak apa, nyambung ke pembahasan ini sebenarnya, kayak tadi ada metode-metode ya kan, Iya. metode-metode apa terkait belajar bahasa Arab gitu, kayak seperti kayak Ira tanyakan tadi, gimana sih biar kita tuh hafal terkait bahasa Arab, gimana sih biar kita tuh suka gitu terkait bahasa Arab. Nah aku pernah baca itu kan, di bahasa Arab itu di metode pembelajaran bahasa Arab itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, pernah ini nggak teman-teman, pernah dengar nggak? kayaknya pernah dengar. Pernah. Jadi metode langsung dan metode tidak langsung gitu. Kalau metode langsung itu kita mendengar langsung dari guru gitu. Jadi ada diskusi gitu ya. Kayak langsung gitu ya. Kayak langsung menerima pembelajaran langsung dari Heeh. guru bahasa Arab kita. Jadi Gitu. langsung ngajarin. Terus kalau metode tidak langsung itu kita belajar sendiri, entah itu Nyari-nyari entah itu di buku dan sebagainya. Nah aku pengen nanya nih, mungkin teman-teman ada yang lebih menguasai lagi gitu kan terkait ini. Pengalaman. Kira-kira metode Baik apa mana sih ya? lebih efektif mana sih untuk kita belajar bahasa Arab itu gitu, baik metode langsung atau metode nggak langsung? Siapa yang mau jawab? Aku coba ya. Menurut aku ya, dari tadi kan kita udah jelasin metode langsung sama metode tidak langsung. Menurut aku lebih efektif yang langsung berinteraksi sama gurunya. Kenapa tuh? Jadi si guru kan langsung sama, lebih banyak waktu dengan si murid daripada yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu lebih kayak boring kita, lebih kayak nggak ada tantangan. Kalau misalnya guru kan, misalnya ada guru kayak lebih seru, lebih kayak wah ini ada gurunya nih. Kalau misalnya Kalau nggak ngerti kayak pun kita misalnya bisa nanya langsung. kayak tadi Bang Insan kayak harus dipaksakan. Kalau ada guru kan kita kayak ada rasa takut. Kalau misalnya tidak langsung Di jalan juga. iya benar. Jadi kayaknya lebih efektif yang secara langsung, karena ya itu juga gimana ya, bisa dibayangkan lah kalau misalnya kita belajar ada guru sama gak ada guru, lebih bagus yang ada gurunya gitu. Itu menurut aku lebih bagus metode yang secara langsung. Mungkin teman-teman ada tambahan lagi atau mungkin beda persepsi gitu dengan Teh Syifa? Ya sih, setuju sih, misalnya kalau kata itu kan mendingan ada guru, karena di saat kita belajar sama guru itu ada namanya transfer ilmu. Transfer of knowledge. Nah, jadi secara tidak langsung walaupun kita ya pahamnya lambat gitu, walaupun otak kita lama gitu buat pahami, tapi itu tuh dari guru itu ada transfer ilmunya gitu, yang enggak kita langsung rasain. Bisa aja ketika di kehidupan kita bisa dapat manfaat, cuma kita nggak sadar aja gitu. Kadang-kadang kok tiba-tiba kita tahu ini, kok tiba-tiba kita sifat kita bisa berubah, padahal itu yang udah diajarin sama guru kita, padahal kita nggak nyadar. Guru penting dalam Nah, KBM. iya. Proses pembelajaran. Makanya guru itu tidak bisa tergantikan. Betul, aku suka banget kata-kata itu, kata-kata guru itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nah, apalagi kan di zaman sekarang nih ya, kan aku dengar itu sekarang tuh lagi ngembangin namanya robot. Nah, robot itu bakal gantiin
Nah ini kadang-kadang saya nggak suka nih. Semakin gak berguna kayaknya Iya. manusia ya gak sih? Kalah sama robot yang buatan manusia. Iya. Tapi di situ tuh jadi namanya transfer ilmu tuh kagak ada kalau kata saya. Iya Malah mungkin tujuannya Ah. biar praktis. Iya. Tapi kan keberkahannya udah lain. Lain manfaatnya jadi beda lagi, nggak ada manfaatnya. Nah terus mengenai ini ya kan pernah nih aku tuh pernah belajar tentang baca Quran ya. Terus ada teman ngomong gini, kamu tuh salah saya bacanya panjang pendeknya salah, nanti salah arti dosa. Nah emang misalnya kalau kayak gitu kan berarti kita dosa ya. Terus misalnya kita belajar bahasa Arab Kan kita bahasanya praktek, Quran ya. nah bahasa Quran juga kita praktek, tiba-tiba kita salah, apakah kayak gitu juga sama bagaimana? Kira-kira ada tahu nggak? Kira-kira sama nggak sih? Kan jadi misalnya orang yang mau belajar jadi takut juga Jadi kan? takut Berat. dosa. Jadi takut dosa. Betul. Karena Nah, salah arti ya. Iya. Kalau menurut saya sih, menurut saya nih ya, kalau beda makhraj itu kalau dalam bahasa Arab itu kan bahasa sehari-hari, ibarat kayak bahasa Indonesia kan nggak apa-apa kan, ada cadel-cadel sedikit, salah-salah sedikit, yang penting kan tujuannya itu. Kalau menurut saya sih ini ya, kalau menurut saya itu berbeda sih dari kan kalau bahasa Arab itu kita proses belajar, sama halnya kayak bayi yang baru belajar ngomong kan dari bahasa Indonesia juga kan, kadang ada cadel-cadel sedikit, ada salah, jadi itu beda ya? sih hukumnya kan. Kalau baca Al-Quran aja cadel sedikit dimaafkan gitu ya, kan ada orang yang kesulitan buat ngomong, jadi ya mungkin ada yang nambahin Atas keterbatasannya, jadi ya boleh lah. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dosa itu Allah alam deh. Kalau misalnya ngomongin hukum dosa atau enggaknya, kan kita niatnya belajar, tahu berproses Iya, langsung. Nah, terkait tadi yang udah Bang Insan jelasin, kenapa sih bahasa Arab itu harus ribet, itu harus ada teknik, harus ada metode pendekatan itu. Kenapa bisa seribet itu? Jadi kalau misalnya belajar bahasa Arab itu beda. Iya. Itu ada strukturnya, ada ilmu isim, ada yang namanya fi'il, ada namanya apa tuh makan dan lain-lainnya. Dan isim pun dia tuh ada bagiannya lagi, ada namanya isim ma'rifat, isim nakiro dan lain-lain. Fi'il pun beda lagi, ada fi'il mudhari, fi'il madi dan lain-lain. Jadi kenapa kita tuh ribet banget? Soalnya kan namanya bahasa Arab itu kan dari Struktur Quran. ya. Al-Quran itu langsung dari Allah. Bahasa yang sempurna, bahasa yang apa ya, yang sangat dimuliakan. Makanya ada yang ngomong misalnya kita baca Quran salah makhraj, salah panjang pendek itu bisa berubah arti. Nah itu pentingnya kenapa kita harus belajar ini itu di bahasa Arab, supaya ketika kita mengucapkannya itu benar ya gitu. Walaupun misalnya kita salah, tapi itu nggak apa-apa sih kalau kata menurut saya, karena kan namanya kita itu namanya masih belajar. Iya, proses belajar. Masih proses belajar. Yang penting niat kita itu bener, kita mau belajar gitu. Kan kalau orang baca Quran salah aja masih dapat pahala kan, karena perjuangannya itu gimana, yang udah lancar, yang udah berusaha belajar bahasa Arab gini-gini supaya dia bisa lancar, bisa tahu tuh apa artinya bahasa Arab. Karena di Quran itu masih misteri, kayak misalnya nun itu apa sih artinya, itu tuh ada makna tersendiri. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak tahu apa artinya itu. Karena kalau diterjemah pun artinya nun aja, Nggak ada terjemahannya. nggak ada terjemahannya. Metode dalam bahasa Arab penting banget. Penting banget supaya kita tahu tuh rahasia-rahasia Quran, rahasia-rahasia Allah yang ada di Quran itu apa aja. Bahkan contohnya itu kayak misalnya ada seorang ilmuwan Amerika, jadi dia itu anti banget sama Islamofobia gitu. Dulu dia itu ya kalau nggak salah sih ya, belajar, dia nyoba belajar Quran gitu, pengen tahu kenapa orang Islam kok ini banget sama Quran. Dia belajar ngeriset sebuah ayat yang namanya apa ya, yang tentang lautan, kalau nggak salah tentang lautan, yang
lautan terbelahnya lautan itu tuh. Nah ketika itu dia belajar, pas banget dia nemuin sebuah lautan yang terbagi menjadi dua. Yang kata ada lautan, pernah ngeliat gak sih? Iya, yang beda warna. Yang beda warna itu. Tapi selalu cuman dia Kayak terpisah kayak gitu. terpisah. Nah terus juga kan dia juga nemuin yang kata air tawar ada di dalam laut. Itu tuh dia yang nemuin. Profesor itu dari Amerika. Dan ketika dia nemu dia langsung jadi mualaf. Masya Allah. Karena saking pengen taunya. Yang tadinya fobia banget sama Islam, jadi mualaf. tersentuh. Ada dapat Karena hidayah. kebenaran isi Al-Quran. Jadi Ah. penting belajar bahasa Arab. Penting banget. Banyak sih yang dari dulu yang gak suka sama Islam sama ini. Kayak contohnya dia sahabat Nabi, Betul. sahabat Umar bin Khattab. Iya. Umar itu kan sahabat yang paling ditakutin ya. Setan pun aja Kalau dia lewat langsung merinding. muter gitu ya. Langsung kayak meleleh gitu, takut. Nah, ketika Rasul baca Quran, dia malah tersentuh kan hatinya, masuk Islam. Karena cuma denger doang, ngedenger. Gitu. Betapa dahsyatnya gitu. Seorang Umar yang gak takut apapun, yang pantang apapun, yang berani, yang semua orang tuh takut sama dia, setan pun takut. Berarti kan gimana bisa luluh cuma gara-gara Lantunan ayat Al-Quran. Gitu. Karena begitu dahsyatnya, makanya kita di sini tuh kenapa bahasa Arab itu harus ada belajar ini belajar itu supaya kita tahu itu makna sebenarnya dari Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya tujuannya gitu. Masya Allah, teman-teman, diskusi kita hari ini menurut aku bermanfaat banget sih. Jadi aku banyak belajar di sini. Gak berasa banget nih kita udah sore, ternyata udah menjelang sore. Dan terima kasih kepada Bang Insan, kepada Teh Syifa, Teh Ira sudah berbagi ilmunya sama kita. Semoga dengan ngobrol santai kita sore ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, sebagai closing statement, intinya dalam belajar bahasa Arab itu kita nggak perlu takut, jangan takut salah, hafalkan, dengarkan, tulis, hafalkan. Jadi insya Allah dengan teman-teman terus belajar Al-Quran, terus mencoba untuk menghafalkannya, mengucapkannya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai dalam berbahasa Arab. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup diskusi kita atau ngobrol santai kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa dulu, kata gue, ketawa dulu. Sok. Katanya kalau Udah. Biar kinclong ya. Alam kinclong. mendukung ya. Alam mendukung. Lighting kita nggak harus beri lighting yang mahal. Kita udah langsung dari Allah. Masya Allah. Atapnya apa Pak? Rindang. siapanya Disponsori oleh apa namanya? Bambu. Mohon maaf. Bambu. AC-nya alami. Alami langsung dari semua manusia. Makanan ada di atas. Samping Nggak ngambil. dekornya di belakang ilalang. Ya Allah. lanjut bilang itu. Karena bahasa Arab itu dia punya ketawa lagi. Pulang-pulang nggak bisa mendengar orang ketawa sih. Terus ya apa pengalaman kita yang pernah belajar bahasa Arab walaupun Keingetan dia terakhir boleh. Kok iseng ya? Manggut-manggut deh. dikat ya jangan dulu. Gampang. Kata gue jangan sama Teh, dia nggak ngeliat berdua. Bukan teh, orang lagi ngomong ya, dia masuk sih. karena kita di alam suasana santai jadi segala masuk lapar dikit anak kecil sekarang udah Karena pada sering dengar. karena sering dengar Jadi jadinya pada tahu hafal hafal. Nah, mungkin lagu-lagu itu TikTok. betul mungkin itu bisa diterapkan. Bang, terkait tadi yang Bang Insan. Ikan. Lain lah sama temannya gitu.
Tawa dulu. Ambil dulu. Tawa nggak? Enggak, dia orang udah serius. Udah siap mental nih. 1, 2, 3, cut. Udah dong belum ngomong. Action. Udah kasar aja kita belum ngomong. Udah dikat ya Allah. Oke. Jadi aku kerja. Oke. Ya, bisa ini. Sudah apa jangan lihat. Saya datang ke sana teh. Tetangga. 1, 2, 3. Jadi kalau belajar bahasa Arab, kenapa susah? Karena dia tuh agak ada strukturnya gitu. Jadi beda kayak kita. Aku udah tahan tau. Kita lihat baik. Mendingan jangan anda dah.